Shalom, selamat sore. Terima kasih telah menyempatkan untuk bergabung dalam streaming ibadah Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya bersatu atas kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga keji, dihapus olehnya, dihapus bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kembali lagi kami bersekutu dengan pemudamu ya Tuhan. Terima kasih telah menggerakkan hati kami untuk tetap beribadah dalam memperkuat iman kami di tengah pandemi ini ya Tuhan. Yang mungkin banyak hal yang menggoyahkan kepercayaan kami kepadamu ya Yesus. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal ibadah sampai pada akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 135
ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 135 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Dipersilakan duduk kembali. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan ketiga, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ku panggil diriku supaya harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kita akan persiapkan bacaan renungan kita yang terambil dari Esra pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Kalau sudah ditemukan, biarlah Alkitab tetap terbuka, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Pujian syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini hamba-Mu Engkau boleh perkenankan untuk melayani Engkau di dalam ibadah persekutuan gerakan pemuda, di mana di dalamnya kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru kami yang hidup. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Esra ayat pasal yang 8, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34, yang menyatakan, kemudian berangkatlah kami dari Sungai Ahava pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh yang menyamun dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat ditimbangkan perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yohabat
bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali dan jumlahnya timbangannya dilakukan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Dipersilakan duduk. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, mungkin rekan-rekan pemuda pernah dengar nama Abraham Lincoln. Dia adalah mantan Presiden Amerika yang ke-16, dan tahukah adik-adik bahwasanya mantan presiden ini pada mudanya pernah menjadi pelayan toko. Jadi pada mudanya Abraham Lincoln ini bekerja di sebuah toko di mana pemiliknya bernama Tuan Mat. Suatu kali Tuan Mat ingin mengunjungi saudaranya di luar kota yang sangat jauh, di mana ia harus mempercayakan tokonya kepada Abraham Lincoln. Namun di sepanjang perjalanan, Tuan Mat ini meragukan kemampuan dari karyawan yang baru itu. Karena itu segera setelah dia menyelesaikan urusannya di rumah saudaranya, Tuan Mat bergegas pulang. Tetapi apa yang terjadi rekan-rekan pemuda setelah dia tiba di depan tokonya? Ia berjumpa dengan seorang ibu yang notabene setiap hari berbelanja di tokonya. Dan ia sangat terkejut begitu ibu ini memberitahu bahwasannya bagaimana tugas pekerjaan dari Abraham Lincoln di toko tersebut, di mana dia dengan keramahan, dengan kesabarannya dia melayani para pembeli. Tidak hanya ibu ini saja, ternyata banyak pelanggan-pelanggan yang lain juga sangat memuji dari pegawai toko ini, yaitu Abraham Lincoln ini. Oleh karena itu, dia atau Tuan Mat ini di dalam hatinya sangat menyesal ya, karena dia meragukan kemampuan dari karyawan ini. Oleh karena itu, dia bergegas masuk dan datangi Abraham Lincoln tadi. Dia mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Abraham Lincoln. Dia bersyukur karena telah memiliki karyawan yang bertanggung jawab. Karena dia sangat-sangat memuji dari pekerjaan dari Abraham Lincoln ini, tidak henti-hentinya Tuan Mat ini mengucapkan terima kasih kepada Abraham Lincoln ini tadi. Dari ucapan terima kasih Tuan Mat ini ada dua jawaban yang sangat luar biasa dari Abraham Lincoln ini. Yang pertama, dia juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Yang kedua, bahwa dia hanya berusaha agar apa yang dia lakukan itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Inilah jawaban yang sungguh-sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Abraham Lincoln tadi. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kisah kehidupan Abraham Lincoln ini memperlihatkan kepada kita bagaimana dia
memiliki tanggung jawab yang sungguh luar biasa besarnya terhadap kehidupannya. Dan kita tahu juga bahwa ia melakukan ini adalah karena didasari atas pemahaman bahwa Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Ia ingin melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, karena semuanya itu bukan dilakukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi yang terutama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, hal serupa juga ditemukan di dalam kehidupan Ezra, di dalam bacaan kita pada hari ini. Sebagai pemimpin, Ezra telah berhasil membawa rombongan ke Yerusalem. Dia mendasarin juga karena perlindungan Tuhan itu menyertai dia dan menjaga dia. Dia membawa rombongan itu tidak main-main, rekan-rekan pemuda. Rombongan berarti cukup banyak, dan itu berjalan selama 4 bulan dari Tanah Babel. Tentunya di dalamnya banyak permasalahan-permasalahan atau pergumulan-pergumulan yang ada. Tetapi Ezra yakin dan percaya Tuhan itu tetap menyertai sepanjang perjalanan Ezra. Nah, di dalam rombongan ini, rombongan yang dibawa Ezra ini ke Yerusalem, itu di dalamnya membawa emas, perak, dan perlengkapan bait Allah. Dan setelah tiba 3 hari istirahat, Ezra segera menyerahkan emas, perak, dan perlengkapan bait Allah untuk kemudian dihitung, ditimbang kembali, dan dicatat. Sebenarnya sebelum berangkat, Ezra sudah menghitung, sudah menimbang, dan sudah mencatat dengan rapi. Sebetulnya bisa juga Ezra langsung menyerahkan catatan-catatan ini kepada di Babel tadi, di bait Allah. Tetapi sebagai pemimpin, ia ingin menunjukkan tanggung jawab. Ia ingin bertanggung jawab sebagai pemimpin, sehingga dia tidak menyerahkan catatan-catatan itu, tetapi dia memerintahkan. Justru dia memerintahkan untuk mencatat kembali, menimbang kembali, dan kemudian dicocokkan dengan catatan yang sudah Ezra buat. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, pertanyaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa jauh kita menjalankan tanggung jawab terhadap suatu beban pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Maksud dari pertanyaan ini adalah ketika tanggung jawab itu besar dan disertai imbalan yang besar pula, mungkin kita akan bertanggung jawab penuh tanpa ada masalah. Tetapi sebaliknya, ketika tanggung jawab ini atau pekerjaan-pekerjaan ini tidak menguntungkan bagi kita, atau alias tidak penting bagi kehidupan kita, dengan imbalan yang kecil pula, maka banyak orang yang akan mengerjakan dengan asal-asalan dan tidak lagi memiliki tanggung jawab. Belajar dari renungan atau bacaan kita pada hari ini, di mana Tuhan menghendakin kita untuk serius di dalam melakukan segala pekerjaan apapun. Baik itu bekerja, baik itu belajar, maupun melayani. Apalagi jika menyangkut tanggung jawab yang dibebankan kepada kita.
Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat ini merupakan bentuk kerinduan Tuhan agar anak-anaknya selalu bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh. Seperti ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Di dalam pelayanan pun demikian. Tetapi banyak orang yang sungut-sungut dan tidak serius jika melayani, apalagi yang dilayani hanya sedikit atau mungkin cuma satu orang. Dia biasanya akan tidak serius. Tetapi dalam hal ini bukanlah sungguh-sungguh merupakan gambaran yang diinginkan Tuhan untuk yang kita lakukan. Kalau rekan-rekan pemuda baca juga di Lukas 15, di mana ada 3 perumpamaan di situ. Yang sambil pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketiga perumpamaan di atas ini menunjukkan kerinduan Tuhan untuk menemukan anak-anaknya yang hilang tanpa memperhitungkan jumlah. Artinya bahwa satu saja bisa membuat penuh sukacita bagi Tuhan. Bahkan dikatakan ayat 10, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Artinya bahwa satu jiwa bertobat itu merupakan kebahagiaan bagi Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan saja mau bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak bertanggung jawab, maka takkan ada seorang pun yang selamat dari dosa. Jika Tuhan saja tidak mau peduli bagi kita, maka siapapun kita takkan ada luput dari hukuman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, renungan ini mau mengingatkan kepada kita, khususnya rekan-rekan pemuda, untuk melakukan apapun yang dikehendakin Tuhan bagi kita secara serius dan sungguh-sungguh. Belajarlah mengembang tanggung jawab seperti cara pandang kerajaan Allah. Mungkin kita tidak mendapat upah sepantasnya menurut ukuran dunia. Tetapi jangan lupa, bukankah Tuhan mampu memberkati kita lewat banyak hal? Mungkin apa yang kita terima tidak sebanding dengan jerih payah kita hari ini. Tetapi apakah tidak mungkin kelak kita akan kembali menuai secara luar biasa? Atau tidakkah mungkin Tuhan akan menurunkan berkat-Nya lewat cara lain dalam kesempatan yang lain? Yang jelas, Tuhan akan menjaga kita agar tidak kekurangan lewat caranya yang ajaib. Yang pasti perlu diingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan secara sungguh-sungguh dan sesuai dengan rencana Tuhan tidak akan pernah ada yang sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 menyatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dengan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya bahwa kerjakanlah semua dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan memperhitungkan segalanya, dan percayalah bahwa semuanya itu tidak akan ada sia-sia. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kami Yesus Kristus, banyak sekali pelayan-pelayan yang dapat kita lakukan sebagai pemuda Kristen. Di tengah keluarga
kita bertanggung jawab sebagai seorang anak yang taat pada orang tuanya dan menyayangi, mengasihi saudara-saudaranya. Di tengah-tengah kehidupan bersama orang lain di luar, dalam lingkup masyarakat, kita melakukan tanggung jawab sebagai seorang pelajar, mahasiswa, dan seorang pekerja. Juga di tengah gereja, peran kita untuk dapat melayani Tuhan amatlah diperlukan. Mari rekan-rekan pemuda, kita bangun kerinduan untuk melayani Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan melakukannya semuanya dalam tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami semua, khususnya rekan-rekan pemuda di dalam renungan ini ya Tuhan, di mana kami untuk senantiasa bertanggung jawab setiap pekerjaan yang ditugaskan atau diembankan kepada kami ya Tuhan. Itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam syafaat ini ya Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk anak-anak terkasih kami, rekan-rekan pemuda di dalam hal sekolah, kuliah, atau bekerja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kiranya Tuhan senantiasa memberi keberhasilan di dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan, sehingga melalui ini semua nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk orang tua kami. Tuhan senantiasa memberkati orang tua kami, memberkati kesehatannya, memberkati aktivitasnya Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa taat dan menyayangi orang tua kami. Kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami di masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami mau berdoa khususnya untuk pimpinan kami, Bapak Presiden mulai aparatur sampai aparatur terendah Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memberi kesehatan yang baik ya Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi bangsa dan negara kami ini. Begitu juga untuk TNI, Polri, relawan yang saat ini sedang melaksanakan untuk tugas-tugas dalam mengatasi pandemi COVID ini ya Tuhan.
di mana di dalamnya telah dilaksanakan vaksinasi. Biarlah ini semua Tuhan senantiasa memberkati, sehingga bangsa dan negara kami ini pulih kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara kami dari para bencana, dari segala mara bahaya Tuhan. Berilah kedamaian untuk bangsa dan negara kami. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang rekan-rekan pemuda yang tidak bisa hadir maupun ibadah di rumah. Tuhan senantiasa memberkati aktivitasnya, memberkati kesehatannya. Kami juga berdoa khusus untuk program-program yang sudah dibuat oleh Gerakan Pemuda. Tuhan senantiasa memberkati program-program yang sudah dibuat ini ya Tuhan, agar program-program ini bisa bermanfaat bagi kehidupan persekutuan bersama Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk ibadah kami sepekan. Tuhan senantiasa memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi para pelayan firman, liturgos, kantoria, organis, Tuhan senantiasa pemandu pujian, berkati ya Tuhan sebagai sarana pendukung di dalam ibadah ini. Kami juga saat ini berdoa untuk pelayan firman, untuk pemandu pujian, untuk organis, begitu juga untuk pemuda yang melaksanakan ibadah di rumah. Berkati kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak yang hendak kami mohonkan, tapi Tuhan mengetahui kedalaman isi hati kami satu persatu. Karena itu dengar dan sambut doa kami ini. Karena doa kami ini hanya kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya yang 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 364, syukur kami ungkapkan. Kami ungkapkan syukur.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami berdoa kepadamu. Kami berdoa untuk setiap yang kami kumpulkan agar dapat berguna bagi gerejamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat disalurkan hanya atas kehendak daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kami undang kembali bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Marilah kita menyambut panggilan Tuhan yang dengan sukacita dan menjadikan hidup yang kita miliki seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dari menyanyi Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh yang Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya.